Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prakarsa, Penggerak Keadilan untuk Saksi dan Korban LPSK. Saat ini kita sedang ada di podcast Prakarsa episode ke-7. Prakarsa merupakan program podcast di channel YouTube LPSK yang mengulas kiprah para penggerak dan atau inisiator dalam mendukung keadilan untuk saksi dan korban. Mereka adalah penggerak keadilan untuk saksi dan korban yang berkiprah di berbagai bidang profesi seperti advokasi, seni, dan lain-lain. Saat ini kami bersama seorang tokoh inspiratif, yaitu Ibu Fitri. Assalamualaikum Ibu, selamat Waalaikumsalam. Sore kakak. Iya, Ibu Fitri ini adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus wira swasta yang menjadi salah satu korban saksi terorisme bom Kedubes Australia tahun 2004 ya Bu ya. Betul Kak. Ibu Fitri ini merupakan salah satu terlindung tindak pidana terorisme yang berhasil bangkit dari kejadian terorisme dan mendapat sejumlah layanan perlindungan di LPSK. Nah, Ibu, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang bagaimana Ibu bangkit dari trauma dan bangkit dari segi ekonomi dan lain-lain. Sebelum itu kita akan menyaksikan dulu teaser peringatan dan penghormatan internasional bagi korban terorisme yang bertepatan pada tanggal 21 Agustus secara internasional. Oke, kita saksikan seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Saya salah satu korban terorisme di kejadian Kedubes Australia tahun 2004. Saya memulai usaha di tahun 2015 bersama suami saya. Pada saat itu saya sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki ekonomi dengan membangun usaha jus buah di tahun 2015 bersama suami. Hingga saat ini saya masih menjalankannya. Yang membuat saya bangkit dan merintis usaha ini karena kita itu harus mandiri secara ekonomi ya. Kalau kita terus bergantung kepada negara, ya kan, itu akan sangat merepotkan. Makanya saya sebelum mendapatkan bantuan dari LPSK, saya sudah merintis usaha itu dengan suami saya. Hingga saat ini alhamdulillah masih terus berjalan. Karena saya berpikir kita penting sekali sebagai warga negara itu mandiri secara ekonomi. Minimal meringankan negara kita dengan merekrut misalkan salah satu karyawan, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi karyawan kita. Mengurangi pengangguran. Tanggal 21 Agustus adalah hari memperingati dan penghormatan untuk para korban terorisme. Salah satunya saya, korban bom terorisme di kejadian Kedubes Australia tahun 2004. Yang membuat saya bangkit dan bisa move on dari kejadian Kedubes Australia itu adalah yang pertama saya lakukan adalah memaafkan. Karena memaafkan itu adalah kunci utama bisa kita bangkit dari keterpurukan. Karena ketika kita masih menyimpan rasa dendam, bagaimana kita mau bisa berdiri tegak untuk menghadapi kenyataan ke depan yang ada. Saya Susila Ningtyas, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, menyampaikan bahwa sejak tahun 2015 LPSK sudah memberikan bantuan dan pendampingan kepada para korban tindak pidana terorisme, baik itu pemberian bantuan medis maupun psikologis. Selain itu, kami juga menyampaikan, saya mewakili LPSK, menyampaikan selamat memperingati Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme Internasional. Manggilnya apa nih Bu? Ibu, Mbak, Apa, Teh? apa aja ya. Boleh. Teteh lah ya, Teteh orang Bogor. Oke Teh, apa kabar sebelumnya Teh? Alhamdulillah baik Kadila. Oke. Teteh ini kegiatannya boleh Teh diceritain sekarang kegiatannya apa? Karena kan memang dari semua korban dan terlindung kami, Teteh itu salah satu yang paling inspiratif buat kita. Jadi boleh diceritakan Teh kesibukannya apa, lalu sekarang kegiatannya apa, dan kalau apa ya boleh diceritakan lebih lanjut Teh kegiatannya apa sebenarnya. Salam kenal semuanya buat teman-teman podcast. Saya Fitri. Kegiatan saya saat ini selain sebagai seorang ibu rumah tangga, saya pun punya usaha yang saya jalani semenjak tahun 2015 bersama almarhum suami saya. Almarhum suami saya juga sama
terlindungi juga, dan sama mendapatkan layanan dari LPSK yang bernama almarhum suami saya itu Ruli Anwari, sama-sama korban kedubes Australia tahun 2004 sorry. Berarti Teteh sekarang kesibukannya sibuk menjadi ibu rumah tangga dan wira swasta ya Teh Iya. ya. Jenis usahanya itu adalah Jenis usahanya itu adalah jus dalam kemasan botol, dalam kemasan cup, itu jus dengan brand Janji Segar. oh ini ya Teh ya. Iya. Oh ini. Ini ada udah sejak tahun berapa Teh? Dari 2015 Kadila saya usaha ini bersama suami saya di Sawangan, di Depok. di Sawangan Depok. Iya. Oke. Ini satu kemasan ini berapa ya Teh? 15.000 Kadila. Wah murah ya, ini dengan kualitas terbaik, packagingnya bagus, dijual dengan harga 15.000. Iya. Teteh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut juga, saya juga izin sama Teteh. Teteh nggak keberatan kan kalau kami ibaratnya mengupas atau menceritakan masa lalu Teteh yang mungkin nggak banyak orang itu sanggup untuk menceritakan. Jadi Iya. Teteh Boleh. boleh. Nggak apa-apa. Peristiwa-peristiwa bom itu nggak apa-apa ya Teh ya. Boleh, silakan. Jadi boleh kalau gitu boleh diceritakan gimana pengalaman Teh Fitri sebagai korban terorisme dan bom di kedutaan kedubes Australia tahun 2004 dan bagaimana dampak terhadap kehidupan Teteh dan keluarga. Oke. Kalau mengingat tahun 2004 itu, jujur aja ya, pagi-pagi itu saya tuh mau berangkat kerja, ya kan, mau berangkat kerja dan tergesa-gesa karena anak yang pertama ini nangis dari semenjak malam, gak berhenti. Saya kalau ingat itu tuh, gak berhenti, ada apa ya, gak ngerti saya tuh apa firasat atau apa. Sampai saya mau berangkat itu pagi-pagi, kebetulan saya tinggalnya di Citayam, baru 2 minggu tinggal di perumahan itu, dan saya tuh harus segera berangkat untuk melakukan akad kredit rumah yang baru saya tempatin itu. Nah kebetulan akad kredit itu di jam 9 di daerah Rasuna Said di Bank Senturi. Nah saya bergegas untuk berangkat bersama suami saya pagi-pagi itu, akhirnya bisa walaupun dengan berat hati meninggalkan anak dalam kondisi yang nangis dari semalam gak berhenti. Saya juga gak tahu itu nangis kenapa, saya bingung juga, tapi ini karena udah janji urgent, dengan berat hati saya tinggalkan lah anak saya. Nah akhirnya tibalah saya di tempat lokasi, saya sampai kebelet pipis pun saya pikir udahlah pokoknya cepetan beres tanda tangan. Udah beres tanda tangan, pada saat itu saya lagi akad kredit rumah di Bank Senturi yang ada di Binakarsa. Gedung Binakarsa itu di sampingnya tuh Gracia. Nah di Gracia ini sampingnya kedubes Australia, ya kan. Nah saya tuh waktu itu saking pengen beres buru-buru abis selesai tanda tangan akad kredit, saya sampai nahan pipis sama suami. Saya pikir udahlah beresin dulu, abis beres ini kita langsung cabut, langsung kerja gitu kan, karena ini kan kondisinya izin gitu kan, kondisi kerja gitu. Suami saya kebetulan waktu itu kerja di Fatmawati, saya kerja di waktu itu di daerah Kemang, ya kan, lumayan macet tuh ya pagi-pagi tuh. Nah saya tuh ngejar target, udah tanda tangan beres-beres. Nah kebetulan saya baru turun dari lantai 2, mau turun di saya kebetulan naik tangga biasa ya kan. Saya turun, saya pikir cuma 1 lantai, saya turun tangga biasa bareng sama suami saya. Nah kebetulan suami saya ngikutin dari belakang ternyata. Nah saya turun, pada saat itu jujur aja sih nggak ada firasat apa-apa ya. Pas saya turun sampai lobi, saya baru nanya sama resepsionis ya yang di depan itu ya Kak ya. Yang di depan. Nah terus saya bertanya, itu Kak, toilet sebelah mana ya? Oh di sebelah sana Bu, di ujung, ya kan. Pasti kasih tahu, oh di ujung, oke. Baru juga melangkah, kaki kanan melangkah, tiba-tiba suara dentuman besar banget. Saya pikir gini, ini pesawat jatuh apa kiamat ya? Saya mikir gitu. Kalau kiamat kok saya masih hidup ya? Terus kalau pesawat jatuh mana pesawatnya gitu kan? Kok ini suaranya gede banget. Terus gitu pas saya ngeliat selewat gitu dari lobi, pintu lobi, kok apa sih kayak asap hitam gitu kan ke atas. Merinding saya langsung. Terus langsung suami saya melindungi saya dari belakang gitu kan. Tiba-tiba satpam di dalam gedung itu bilang, Tiara perang apa ya?
Pokoknya tuh bercampur aduk, kiamat, apa pesawat jatuh, apa perang, apalah pokoknya ya, nggak ngerti gitu perasaan. Tapi disuruh tiarap gitu kan, aduh. Terus akhirnya satpam di dalam itu mengamankan kita yang ada di dalam gedung itu untuk keluar dari pintu apa sih namanya, pintu darurat, pintu darurat tuh ya di dalam gedung. Nah akhirnya kita keluar nih, nggak sadar tuh kalau ternyata pas saya keluar kok darah ini terus netes terus kaki nih darah ini dari darah ini terus netes ke sepatu. Pas saya, tapi kok celana bolongnya cuma dikit gitu kan, dikit gitu kan. Wah kok bolongnya cuma dikit tapi kok darah netes terus ya. Pas saya angkat kos kaki saya dibuka, ternyata itu kaki saya tuh bolong kayak buah mangga yang matang gitu kan, groak gitu. Sampai saya nangis gitu, sedih banget, gila gitu kan, gue apes banget gue gitu kan, kayak gimana sih, kayak gila sial banget nih gue pagi ini gitu, kayak ngerasa apa sih ya, kayak nggak diduga-duga, terus tiba-tiba ngeliat kaki kok groak gede gitu kan, merinding banget. Terus akhirnya buru-buru dia tuh langsung ke rumah sakit MMC yang di sebelah kan. Aku pikir ya waktu itu ya aku tuh korban yang pertama gitu kan, datang ke rumah sakit itu karena belum, kayaknya kejadian itu cepet banget ya. Ternyata pas saya masuk ke rumah sakit itu tuh korban banyak banget, dari pintu masuk sampai ke paling belakang itu di IGD itu bergeletak gitu. Aduh, saya tuh masuk ke rumah sakit itu merinding banget gitu. Wah, saya langsung ditanganin karena pada saat itu saya bilang sama dokter, dok saya punya jaminan dari asuransi Astra, suami saya kerja di Astra dok. Langsung dia tuh ditanganin Kak Dila, ya kan, dijahit itu juga nggak tahu pakai infus, nggak tahu pakai apa, pokoknya ngeri banget. Itu kalau ngelihat lukanya gede banget, terus udah gitu jarumnya itu loh yang kayak gini tuh, ya kan. Nah terus udah gitu langsung ditanganin ya kan sama tuh dokter. Terus kebetulan suami saya juga luka di kepalanya kena serpihan kaca lobi kan lumayan tebal tuh Kak Dila, nancep di kepalanya. Cuman saya ngerengek sama suami saya, please dong jangan jahit di sini, aku tuh udah ngeri, udah takut, pengen buru-buru keluar dari rumah sakit ini, ngilu soalnya ngelihatnya gitu kan. Udah deh nanti aja kita arah ke rumah sakit Puri Cinere aja, ya kan. Dari arah situ kan kita ngambil arah Puri Cinere kan langsung pulang ke arah rumah di Citayam ya kan. Yaudah kata suami saya gitu. Langsung tuh saya dibantu sama suami saya untuk keluar dari ruangan itu. Alhamdulillah suami saya masih bisa ditahan gitu ya, masih bisa ditolong, kepalanya 3 jahitan nancep gitu kan. Nah akhirnya pas langsung ke rumah sakit Puri Cinere langsung ditangani sama dokter di sana. Pun jahitan saya pun dicek juga sama dokter di rumah sakit Puri Cinere. Kenapa saya buru-buru pergi dari MMC, saya udah nggak kuat banget itu ngeliat korban Kak Dila. Aduh kalau inget, itu pada bolong-bolong, kena serpihan bomnya gitu loh. Pokoknya merinding banget deh kalau ngelihat saat itu gitu kan. Saya sendiri ngelihat luka saya sendiri aja sampai ngilu gitu kan, apalagi ngelihat luka korban-korban lainnya gitu kan. Nah akhirnya pas udah ditangani di rumah sakit Puri Cinere, saya langsung dipulang ke di Citayam, ke rumah di Citayam itu. Dan itu tuh pun saya masih sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat beruntung sekali. Kenapa? Di antara parkiran mobil yang ada di parkiran mobil itu Kak Dila, di gedung Bina Karsa itu semuanya tuh hampir rusak. Karena ledakan itu ya? Karena ledakan mobil. Karena ledakan bom. Sorry. Karena ledakan bom. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, mobil yang saya pakai saat itu masih bagus, masih utuh. Kena debu-debu doang. Itu parkirnya tuh di belakang. Alhamdulillah, masih tetap beruntung ya. Kita masih tetap bersyukur banget. Walaupun udahnya tuh, aduh mimpi apa ya semalam, sial banget ya. Kok akad kredit rumah kok begini gitu ya, jadinya dapetnya gitu. Awalnya dulu aku nganggap apes banget, sial banget gitu. Ngerasanya tuh gimana ya, kayak apa ya, kaget, shock gitu kan ya. Terus udah gitu jadi nge-review gitu, dosa apa yang pernah kita lakukan ya. Berarti cedera gitu. Fisik yang Teteh alamin itu di bagian kaki sebelah kanan ya? 10 jahitan. Saya kena 10 jahitan Kak. Nah karena bekas jahitannya itu kan keloid ya bekasnya, akhirnya dibantu waktu itu
dengan pengobatan suntik keloid supaya tidak timbul luka. Ya kan, supaya tidak timbul luka, akhirnya supaya enggak kayak kelabang. Kalau dulu mah kayak kelabang banget, Kak. Jadi bentuk jahitannya ini terus jahitan kanan kiri gitu kan kayak kelabang, ininya di tengahnya gede gitu kan, terus kanan kirinya itu karena jahitan 10 jahitan itu. Nah akhirnya disuntik keloid, akhirnya jadi bagus lah, nggak terlalu kayak kelabang banget gitu. Kayak gitu sih Kak ceritanya. Itu kalau untuk cedera yang dialami sama Teteh itu kalau misalnya dari segi tingkat luka itu yang sedang golongannya sedang berarti. Kalau suami Teteh? Kalau suami saya juga sedang kategorinya, karena memang itu ternyata pengaruhnya itu ternyata ke mata suami saya. Mata suami saya tuh sempat ada gangguan setelah kejadian bom itu. Kayak gitu. Nggak tahu kena serpihan, nggak tahu kenapa. Aku juga nggak tahu, wallahu alam. Kayak gitu. Nah Teh, atas segala hal yang mendadak dan kejadian ibaratnya itu kejadian menyeramkan ya Teh ya, yang menimpa keluarga Teteh, adakah perubahan pada diri Teteh dan keluarga setelah peristiwa tersebut, khususnya mungkin keseharian Teteh dalam bekerja, beraktivitas setelah melewati kejadian bom di Kedubes Australia? Jujur sih ada sih perubahan ya, pasti ya. Jadi agak sedikit khawatir gitu, suka deg-degan gitu kan, bawaannya was-was gitu, jadi takut. Terus jadi kalau gimana tuh suka cepet kagetan gitu orangnya tuh. Terus jadi ngerasa kayaknya aduh jangan-jangan gitu kan. Jadi jangan-jangan bom gitu kan. Itu untuk menghilangkan rasa trauma itu tuh emang gak gampang gitu kan. Tapi ya akhirnya pelan-pelan saya perbaiki dengan kegiatan bekerja, dengan kesibukan, akhirnya lupa deh tuh lama-lama gitu rasa deg-degan, rasa dengan takut. Nah solusinya caranya itu dengan keramaian. Kita sering-sering kumpul sama temen gitu, hai ketawa, mendistraksi pikiran lah ya. Jadinya pelan-pelan tuh hilang gitu. Walaupun emang gak gampang ngilangin trauma bom mah, gak gampang Kadila, karena trauma itu apalagi kan itu menyangkut nyawa ya, dan saya tuh jujur aja masih, walaupun saat itu saya merasa sial, tapi saya masih tetap sangat beruntung. I'm lucky woman. Makanya saya selalu tagline buat diri saya itu sampai saat ini I'm a lucky woman. Saya selalu merasa beruntung, selalu ditolong Allah dimanapun berada. Berarti itu berarti dari 2004 sampai 2004 sampai 2024 itu kan udah mungkin 20 tahun ya, 20 tahunan melewati masa-masa pasca bom. Itu pasti Tata ada rasa takut, trauma. Itu ada pengobatan atau ada treatment khusus dari Tata selain ngobrol sama orang banyak? Iya, yang pasti jadi gini, semua ya yang kontrol kan diri kita sendiri ya, ya kan. Di luar itu di luar kontrol kita ya kan. Nah jadi ketika segala sesuatu kejadian itu menimpa kepada diri kita ya kan, terus gimana caranya untuk mengontrol supaya diri kita itu nggak terlalu hanyut gitu, hanyut dengan rasa was-was, rasa trauma, rasa takut, nggak ya berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Kalau udah berlebihan banget, wah itu fatal banget gitu. Jadi akhirnya saya juga belajar banyak baca buku, salah satunya banyak baca buku tentang pengobatan self healing ya, pengobatan gitu. Jadi ya balik lagi, semuanya itu adalah yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, Teteh ada treatment, maksudku ada treatment kayak dari ke psikolog, pengobatan psikiater kan ada waktu itu banyak dari yayasan layanan banyak kok. LPSK juga kan nyediain juga sama psikolog. Berarti Teteh dapat pelayanan psikologis untuk pengobatan, mengembalikan kondisi trauma ya. Mengembalikan kondisi diri Teteh sebelum kejadian. Betul. Itu. Jadi itu dapat fasilitas banyak banget dapat itu. Terus banyak kan yayasan yang bantu juga waktu itu.
nggak tahu, lupa ya yayasan apa, pulih atau apa gitu kalau salah satunya, untuk psikolog Psikologis. kita ya, supaya kita itu jangan trauma berlarut-larut kayak gitu. Jadi Teteh kan pasti cukup menerima banyak pemberian bantuan dari Alhamdulillah. pemerintah, salah satunya kan Alhamdulillah. LPSK. Boleh disebutin Teteh dapat bantuan jenis apa saja dan dari mana saja? Oke. Alhamdulillah banget Kak Dila. Saya tuh ibaratnya sangat-sangat beruntung banget ya. Tetap selalu bersyukur ya ibaratnya ya. Apapun kejadian yang pernah kita alami saat ini gitu kan. Saat ini saya tuh ngerasa bom membawa berkah. Boleh nggak sih? Ya, itu Saya ngomong kayak gitu ya. Dialami Gimana nggak sendiri. nyebut bom membawa berkah gitu? Sampai detik ini gitu loh. Karena kejadian bom itu yang dulu saya ngerasa sial, apes gitu. Terus kayaknya gue manusia gak beruntung banget sih gitu. Dulu menyikapinya seperti itu. Tapi ternyata hingga saat ini saya tuh ngerasa Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Mungkin kalau Allah nggak ngasih kejadian bom saat itu, mungkin gitu saya belum tentu bisa tahu LPSK ya kan, terus dapat bantuan dari LPSK berupa kompensasi ya kan, terus dapat juga LPSK itu sangat perhatian juga kepada kita para korban teroris ya kan. Salah satunya kesehatan juga dapat fasilitas, sama suami saya juga dapat fasilitas kesehatan dan kompensasi. Dan bahkan kita juga dari dinas sosial juga sempat dapat dana bantuan modal usaha waktu itu kayak gitu Kak Dila. Nah, kan Teteh dapat bantuan dari LPSK. Oke. Boleh ceritakan Teh bagaimana awal Teteh mengetahui keberadaan LPSK dan meminta perlindungan dan layanan dari LPSK? Karena LPSK ini kan sebenarnya sangat baik banget ya membantu kita para korban ya, dan sangat mudah asal sesuai dengan prosedur gitu kan. Nah alhamdulillah nih kita para korban teroris nih dibantu oleh Yayasan Penyintas Indonesia ya kan, salah satunya yang menjembatani gitu kan kita para korban dengan LPSK. Jadi alhamdulillah tuh mudah sekali untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh LPSK kepada kita para korban tanpa ada kesulitan apapun Kak Dila. Bahkan disupport kalau misalkan ada kesulitan apa nih yang kurang, apa nih dibantu gitu. LPSK tuh sangat kalau menurut saya sih sangat aktif ya untuk membantu para korban. Itu yang saya dapat. Jadi saya alami. proses Teteh untuk mendapatkan kompensasi dari mulai pengajuannya itu bagaimana, dan ada nggak sih tantangan atau kesulitan Teteh selama proses untuk mendapatkan kompensasi? Teteh kan dapat kompensasi dari LPSK itu tahun 2020. Selama 16 tahun itu kan itu proses yang panjang Teh. Itu boleh diceritakan? Alhamdulillah sih prosesnya itu dari awal misalkan mengumpulkan data ya, salah satunya ya kan data-data, terus udah gitu pemeriksaan dengan dokter. Waktu itu dokter yang kerja sama dengan LPSK tuh dokter apa ya namanya, yang memeriksa luka-luka kita dan menyatakan apakah ini kategori luka ringan, sedang atau berat gitu. Nah dokter itu alhamdulillah sih sampai pencairan kompensasi pun tidak ada kesulitan apapun Kak Dila yang saya dapati dengan suami saya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah banget. Kayak gitu. Berarti itu selama Teteh pengajuan itu di tahun yang sama kejadian atau pengajuan kalau nggak salah dari setahun sebelumnya. Dari 1 tahun sebelumnya sebelum kompensasi? Iya, berarti sebelum 2015. Enggak, kan cairnya itu 2020. 2020. Iya. Berarti 2019. Iya. Enggak lama kok prosesnya. Hanya sabar aja nunggu. Namanya kan uang negara ya kan, enggak gampang gitu kan, butuh proses gitu. Seberapa efektif layanan medis yang Teteh terima? Lalu setelah serangan bom di Kedubes Australia, lalu adakah dukungan tambahan yang masih Teteh butuhkan untuk pemulihan Teteh yang mungkin pasti masih tersisa, pasti masih meninggalkan bekas yang trauma yang mendalam buat Teteh? Mungkin Teteh ada
hal-hal yang dibutuhkan secara fasilitas layanan medis atau psikologis yang Teteh butuhkan? Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hingga saat ini saya ngerasa baik-baik aja. Secara psikologi, secara kesehatan, saya juga sempat ngecek sih gitu kan. Alhamdulillah dari yang kejadian bom itu, peristiwa itu tidak meninggalkan Luka yang terlalu panjang? Tidak, alhamdulillah. Karena waktu itu saya sering kontrol. Sering gitu. Kayak berarti gitu, Kadila. saat ini Teteh sudah bangkit, sudah berdiri kembali dari keterpurukan, sudah bisa berjalan dan melangkah menatap masa depan ya Teh ya. Alhamdulillah. Nah, bicara dengan kompensasi nih, sejauh mana kompensasi yang Teteh terima memenuhi kebutuhan Teteh dan keluarga, dan nominalnya itu Teteh dapat berapa ya Teh dari LPSK? Boleh diceritakan? Kategori sedang itu dinilai 125 juta. 125 juta. Waktu itu saya pun sama sedang, suami saya juga kategori sedang, ya kan. Nah, alhamdulillah dengan kompensasi yang saya dapatkan, alhamdulillah bisa untuk melangsungkan kehidupan dan bahkan bisa melanjutkan usaha. Kayak gitu. Untuk tambahan modal ya Teh. Usaha yang sudah kita bangun dari 2015 hingga saat ini. Alhamdulillah bisa buat biaya hidup, untuk usaha terus berjalan gitu Kadila hingga saat ini. Menurut Teteh, adakah bentuk bantuan tambahan yang rasanya tuh penting untuk mendukung pemulihan korban terorisme? Kalau menurut saya ya, yang saya alami, pemulihan mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih belum selesai di lukanya ya. Ada beberapa ya kan. Mungkin nanti Kadila dengan tim LPSK bisa bertanya kepada teman-teman korban lainnya yang masih belum bisa pulih secara luka, secara mental ya kan. Tapi kalau saya mau kasih masukan, boleh ya, boleh ya. Kalau boleh mau kasih masukan nih gini ya. Kadang gini, yang boleh saya sampaikan, ingin saya sampaikan. Waktu lagi harusnya sebelum uang kompensasi cair itu tuh harusnya diadakan dulu yang namanya pelatihan. Ya kan, pelatihan kayak semacam usaha atau pelatihan bagaimana memanage keuangan dengan baik ya kan. Jadi ketika dapat duit jeger gitu kan, nggak habis begitu aja gitu Kak. Nah, syukur-syukur kalau kayak saya masih bisa ada usahanya, masih ada bentuknya gitu kan. Tapi kalau bagi teman-teman gitu kan, nah ini maksud saya tuh untuk masukan ke depannya bagaimana kalau misalkan memberikan pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan yang belum memiliki usaha dan mental usaha. Atau maksudnya Teteh mungkin pelatihan pengelolaan keuangan yang baik, karena betul, kan mungkin kompensasi itu diberikan kepada pemerintah dari negara untuk korban itu kan untuk melangsungkan kehidupan. Betul. Jadi bagaimana caranya kita mengelola keuangan itu untuk melangsungkan kehidupan kita ke depan di masa yang akan panjang lah ya, di waktu yang panjang gitu. Gak cuman dapat dan habis begitu saja. Betul gitu. Kadila. Pelatihan pengelolaan keuangan. Tuh, lalu apa harapan Teteh terkait keadilan atas aksi terorisme yang telah menimpa Teteh? Kalau dibilangin keselnya sama para teroris gitu ya, gara-gara gue luka gitu kan. Tapi balik lagi, qadarullah wa masafa'al ya kan, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Benar nggak? Daun yang jatuh pun itu atas izin Allah. Sama kejadian bom pun yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi harapan saya semoga untuk kita semua selalu menjaga hati, membersihkan hati agar misalkan ya kalau hati kita bersih, terutama hati ya, hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita bersih, insya Allah kita tuh tidak ada niat jahat melakukan apapun. Ya misalkan teroris kan kenapa sih mereka mau melakukan kejahatan ya kan, kayak bom bunuh diri kayak gitu-gitu kan, akhirnya kan korban banyak tuh di mana-mana ya kan, karena mungkin hati dan pikiran dia nggak selaras gitu kan, akhirnya timbullah kejahatan. Nah itu sih Kadila. Jadi intinya
mengikhlaskan Ya, dan memaafkan. memaafkan dan ya udah pasti kalau memaafkan dan mengikhlaskan, karena hidup ini kan terus berjalan ya kan. Kalau kita terus menyimpan rasa dendam, marah ya kan, sama seperti membawa sampah di dalam dada. Sampah itu kan bau ya kan. Kira-kira mau gak sih kita itu membawa sampah di dalam dada kita ini ya kan berlama-lama? Nggak mau kan Kak Dila. Lebih baik sampah itu kan dibuang di tempat yang selayaknya gitu kan. Ya sudah, biar hidup kita juga lebih tenang, lebih ringan gitu. Kayak gitu Kak Dila. Ya ibaratnya masa lalu ya ditinggalkan, Betul. lalu kembali menatap masa depan. Yes, setuju. Teteh memang ini ya Teh sangat inspiratif sekali. Memang Terima Teteh tuh kasih. sering ibaratnya memotivasi teman-teman korban juga ya Teh. Iya, alhamdulillah saya juga selain sering sharing-sharing sama teman-teman, dan saya juga sering diundang untuk perusahaan-perusahaan yang mau perusahaannya tuh misalkan mau pensiun. Nah, pensiun ini kan menjelang pensiun itu kan butuh mental yang kuat ya Kak Dila ya. Karena ada beberapa orang yang, biasanya gue dapet bulanan sekian, terus biasanya kesehatan gue di cover sekian, terus tiba-tiba gue harus stay di rumah. Beberapa tahun kemudian gue harus mempersiapkan mental seperti itu, kan nggak mudah. Walaupun perusahaan sudah mengcover nih, lo keluar dari sini dapat uang sekian ratus juta gitu, tapi kan mempersiapkan mental untuk usaha itu nggak dengan uang, tapi dengan mental yang kuat. Nah, saya pun sering diundang untuk perusahaan-perusahaan yang akan membutuhkan untuk karyawan-karyawan yang mau menjelang pensiun. Memotivasi karyawan-karyawan yang mau pensiun. Iya, betul, gitu ya Kak Teh. Dila. Terakhir nih Teh, pertanyaan dari Kak aku, Dila. apa harapan Teteh ke depan kepada korban terorisme? Harapan saya kepada teman-teman korban teroris di Indonesia khususnya dan internasional ya kan, saya berharap lupakan ya kan semua kejadian ini dan maafkan apa yang sudah terjadi, karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Gak ada yang bisa terjadi kalau Allah tidak berkehendak gitu. Jadi intinya sih hati kita juga harus bersih. Ketika hati kita bersih, insya Allah kita juga akan lapang menerima semua kejadian-kejadian ini. Maafkan dan lupakan. Forget and forgive. Oke, terima kasih, menarik sekali, sangat inspiratif ya Teh Iya, ya. sama-sama, Kak Dila. Saya pun juga kayak mungkin pengalaman-pengalaman masa lalu saya atau kisah sedih dalam hidup saya tuh nggak sesedih Teteh atau nggak semenakutkan kejadian bom terorisme. Cuman saya ngerasa kalau mungkin Teteh lebih bijak untuk beranjak pulih dan menatap masa depan tuh lebih bijak daripada saya. Jadi saya bangga dan Terima kasih Kak Dila. Terima kasih. Sama-sama Teteh. Jadi ini sekian adalah pertanyaan terakhir di Prakarsa edisi episode ke-8, edisi Hari Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme Internasional. Sekian, saya Alfadila, terima kasih.